seperti ini. Ini penampakannya, dia terubus terus ya. Ini daun-daun baru, tunas-tunas baru ya, sahabat. Setelah pengaplikasian pupuk Mikotren. Ini hanya informasi saja. Yang di sana juga, sahabat boleh lihat. Itulah fungsinya kalau dia terlalu rimbun, kebanyakan naungan di pinggirnya, dia lemas ya sahabat ya. Karena penetrasi sinar matahari itu sangat kurang ya. Jadi saya terus melakukan penjarangan pohon pisangnya, saya buang-buangin yang dekat-dekat. Karena ini akarnya juga mengganggu, akan merebut nutrisi atau unsur hara dari tanaman durian yang sudah kita pupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya. Di video kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang tanaman durian yang itu hari 2 bulan yang lalu kena sakit sahabat ya. Kena sakit gosong daun ya. Setelah saya tangani dengan pemupukan ZA dan pupuk pelaburan dolomit sebagai susulan 2 bulan sebelum, setelah 2 minggu setelah, alhamdulillah gosong daunnya tidak ada, malah ini keluar daun baru sahabat ya, daun baru. Cuma daunnya ini memang masih kuning ya, jadi daun baru ini kekurangan nutrisi ya, maklum belum saya laburi pupuk. Jadi di sini saya mau melaburi pupuk ya, NPK 16-16 saja dengan takaran yang tidak terlalu banyak dosisnya sahabat. Jadi bagaimana sih memupuk yang benar itu ya sahabat, saya pun tidak tahu memupuk yang benar itu ya, tapi yang jelas ini tanaman saya kok bisa sehat lagi, hidup lagi ya kan gitu. Ketidaktahuan saya padahal ya sahabat, bagaimana kalau saya tahu. Tapi ternyata ini saya syariatnya saya kasih dolomit dengan ZA itu hari, tapi tidak bersamaan pengaplikasian. Alhamdulillah. Jadi sehat kembali ya. Ini masa penyembuhan ya, setelah 2 tahun. 2 bulan, setelah 2 bulan. Dan ini untuk usia 1 tahun sahabat. Ya, sehat kembali. Dan daun-daun yang gosongnya mungkin sudah rontok, tumbuh daun regenerasi baru, daun terubus baru. Tapi ini nampak kuning karena belum dikasih pupuk sama sekali ya, belum. Nah, jadi menurut saya itu sahabat ya, pemupukan yang benar itu saya pun tidak tahu. Apalagi pemupukan dengan pupuk NPK majemuk ya, di kimia ya, otomatis ini ya sahabat, dengan takaran dosis yang pastinya tidak terlalu banyak, yang banyak dicontohkan dengan youtuber yang udah suhu ya, khususnya tentang di pertanian. Saya juga di sini masih belajar, tapi alhamdulillah dengan belajarnya saya, tanaman saya cengkeh, baik alpukat dan yang lain-lain, maka sudah berbuah gitu. Dari belajarnya saya itu, bagaimana saya kalau sudah bisa kan gitu. Saya di sini tidak merasa pintar atau bisa, maaf sahabat, karena di sini adalah belajar dari pengalaman saya. Bukan berarti saya menanam tuh tanaman saya tidak pernah ada yang mati. Banyak juga tanaman saya yang mati. Cuman itu hari saya memang belum terjun ke YouTube ya kan sahabat ya, banyak juga. Cuma saya kan tidak menyerah dan putus asa sampai di situ saja, atau berhenti sampai di situ saja. Karena apa ya, semua itu perlu perjuangan sebenarnya. Matinya itu kenapa saya pun tidak tahu, mungkin kena hama ataupun pembibitan saya kurang selektif, itu kan pengaruh juga sama. Dia juga belum beradaptasi, terus saya langsung tanam, jadi ini apa istilahnya, nilai adaptasinya itu tidak ada. Jadi inilah ya hasilnya ya, yang sudah saya kemarin obati dengan ZA dan kapur dolomit. Ternyata ini kekurangan magnesium yang jelas, bukan dari kelembaban ini ya, lahannya bukan ya. Ini yang saya baca itu adalah daun gosong itu, durian gosong itu kekurangan zat magnesium sahabat rupanya. Karena buktinya ini setelah saya mengaplikasikan dengan dolomit, rupanya ini sehat gitu ya, sehat kembali, pulih kembali seperti semula. Cuman memang daunnya kuning karena belum ada nutrisi sama sekali ya. Setelah penyembuhan belum saya kasih lagi. Coba sampai ingatkan sahabat ya, jika tanaman durian yang daunnya gosong, coba deh aplikasikan dengan ZA, atau yang di dalam pupuk itu kandungannya atau kadarnya yang mengandung unsur sulfur ya, sulfur seperti NPK Ponska baik ZA, itu sulfurnya ada. Jadi
antara magnesium dan sulfur itu, setahu saya itu ya, setahu pengalaman saya. Terus pemupukan ya, ini kan nggak boleh langsung banyak nih, apalagi pas usia 1 tahun atau di bawah 3 tahun ya, tidak dosisnya tidak harus langsung banyak. Jadi takutnya ini kan bertahap ya, kalau dengan pemupukan NPK itu bertahap. Jadi setahu saya sebelum pemupukan itu adalah melakukan pembersihan gulma yang jelas ya. Terus yang kedua pengemburan itu kan istilahnya tanah ini kan memerlukan sirkulasi udara juga ya. Pertama itu, yang kedua setahu saya itu yang saya pelajari ya sahabat, maaf saya bukan karena saya sekolah, karena supaya akarnya ini tidak sesak untuk bernapas ya. Yang kedua penyimpanan gulma itu sangat penting karena gulma ini kadang-kadang menyimpan virus, penyakit ya. Terutama penyakit itu bisa ditularkan langsung ke tanaman durian di sini. Dan kelembaban itu kita harus perhatikan, jangan sampai terlalu lembab juga, jangan sampai air menggenang apalagi. Di musim kemarau di bawah usia 3 tahun itu kan masih banyak memerlukan air, baik air penyiraman ataupun air hujan ya intensitasnya. Jadi saya langsung coba pupuk ya, karena ini daunnya kekurangan nutrisi. Saya pupuk ya, saya try coba NPK majemuk, tidak pakai organik dulu, karena NPK majemuk juga sangat diperlukan, apalagi di dalam kadarnya ini adalah nitrogen, fosfat, kalium, magnesium. Tuh, ini magnesiumnya itu walaupun sedikit ya, 1%, tapi ada, yang penting ada, jadi lengkap. Jadi kebutuhan makro di sini ada semua. Kalsium, sulfurnya juga ada tuh, nitrat, boron, zinc, copper, dan mangan. Jadi insya Allah setelah kita pengaplikasian dengan dosis yang benar, mudah-mudahan tanaman durian saya ini tidak akan kena gosong daun lagi. Kita try dan nanti kita informasikan lagi setelah 2 minggu atau 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan atau pemupukan susulan lagi. Nanti saya informasikan lagi para sahabat setelah saya melakukan pengaplikasian. Saya coba dengan 1 sendok sahabat ya. Anggap aja ini 1 sendok ya. Seperti ini dosisnya, tabur seperti ini aja. Nah, seperti itu mungkin ya sahabat ya. Tolong, jadi kalau salah, tolong saya koreksi ya sahabat ya di kolom komentar, kritik saran yang membangunnya, dan kritik komentar yang positif intinya ya sahabat ya. Kita saling sharing aja gitu ya, saling sharing. Jadi ini untuk mengenai tanaman durian musangking yang itu hari kena gosong daun, ternyata pulih lagi setelah saya kasih ZA dan ini apa namanya, dolomit sahabat ya. Alhamdulillah seperti ini. Coba bayangkan, hampir mati sahabat ya, ini hampir mati. Begitu rimbunnya, rimbun bagus hijau kilat, rupanya dia gosong daun sini, terbakar semua dia. Tapi alhamdulillah sahabat ya. Coba aja sahabat, kalau memang tanahnya tidak lembab, tidak kebanyakan air, kalau ini daunnya gosong dan menguning, itu pengalaman saya, pastilah kalau tidak ZA campur dengan dolomit ya, atau tidak pupuk ini saja dulu dengan dosis yang tidak banyak, karena ini kandungannya sama, ada magnesium, kalsium, dan sulfur ya, lengkap selain nitrogen, fosfat, dan kalium, nitrat, boron juga, zinc, copper, mangan. Tapi ya sahabat dengan dosis yang teratur. Oke, di sini kita kan musim hujan nih. Musim hujan itu kan kadar nitrogen itu ada. Jadi tidak heran setiap tanaman di musim hujan itu tumbuh terus terubus. Itu sangat penting juga untuk tanaman yang mungkin tidak ada genangan air ya. Tapi perlu kita ingat bahwa musim hujan itu dan air hujan juga bisa mengasamkan pH tanah ya. Diusahakanlah 1 tahun sekali kasih dolomit sahabat ya. Mau 1 kilo, 2 kilo per pohon ya, semampunya para sahabat, supaya menetralkan lagi keasaman tanah yang sebelumnya dihantam beton guyur dengan air hujan. Jadi mungkin hanya itu saja ya sahabat ya, tentang curhatan atau sharing dengan masalah saya dengan masalah tanaman di sini. Ternyata tanaman yang Tuhan ini gosong ya, kekurangan magnesium, jatnya magnesium, sulfur. Jadi saya pelajari itulah dengan pengaplikasian campur dolomit atau ZA dulu, nunggu 2 minggu baru dolomit. Alhamdulillah saya dengan tidak keputusasaan saya barulah ini sehat kembali. Mungkin sore kalau tidak hujan insya Allah saya akan melakukan insektisida sahabat, insektisida agar daun tunas baru atau tunas barunya ini
tidak diganggu oleh hama belalang ya. Apalagi ini kan kayak produk baru tuh masih manis ya bagi hama gitu kan. Biar tidak ada kutu daun, stomatan daunnya ini ya, kutu putih. Jadi kita melakukan insektisida baik dengan decis, kurakron, ya itu sama aja. Yang penting bahan campurannya itu adalah Gardasil D untuk pertumbuhan ya, jangan B. Karena D itu kan untuk pertumbuhan, kalau B untuk tumbuhan. Jadi paham ya sahabat ya, sahabat ya. Mudah-mudahan kita ini bermanfaat dan saling menginspirasi. Saya juga tidak pintar, tidak bisa bagaimana memupuk yang benar itu. Jadi kalau salah, tolong saya kasih tahu sahabatnya kalau ini salah. Cuma dari kesalahan saya, dari ketidaktahuan saya, banyak cengkeh sudah berbuah. Kalau pisang jangan ditanya lah ya, udah bertonton. Kalau pisang maaf udah sombong. Alpukat juga bagus pada sehat, cuma memang belum berbuah. Durian saya tuh yang lokal banyak sahabat. Kalau yang lokal banyak tidak, cuma ada sudah berbuah kemarin. Ya, cuma ini saya kan pengen mempelajari aja durian-durian yang disebut dengan durian yang berkualitas penjual. Seperti yang dari isolasi, indukannya yang sehat, indukan yang berbuahnya bagus. Ya, itulah yang disebut bibit unggulan. Ya sahabat ya, jelas sahabat ya, itu ya seperti yang saya bilang tadi. Maaf kalau memang saya banyak kesalahan ya dari video saya ini ataupun kekurangan saya. Mohon maaf, kita sama-sama sharing dan belajar. Karena manusia itu tidak ada yang pintar, ya tidak ada yang hebat, kecuali orang itu masih tetap mau belajar. Kita belajar dari pengalaman, kita belajar dari orang. Ya sahabat ya, kita sama-sama tukar pikiran, lain orang lain cara. Ya, lain orang lain cara. Jadi cara orang yang seperti ini ya itu haknya individunya masing-masing sahabat ya. Mungkin karena orang itu mempunyai kapasitasnya masing-masing juga ya. Ada kekurangan dan kelebihannya juga. Cuman apa salahnya juga saya bisa belajar ke orang lain, terus belajar dari kesalahan saya sendiri. Ya mungkin hanya itu saja. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan di lain waktu dan kesempatannya. Kita itu terus berbagi sharing pengalamannya mengenai tentang tanaman. Oke sahabat, cukup sampai di sini dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.